Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Saudara kini rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam program Jalan Kebajikan. Tema yang akan kita perbincangkan kali ini sangat menarik sekali, yakni melahirkan generasi pejuang. Tapi ngomong-ngomong, pejuang yang seperti apa ya? Apakah sekedar perjuangan mencari sandang, pangan, papan? Ataukah ada perjuangan yang lain? Nah, ini akan langsung kita simak bersama, akan kita gali bersama dengan narasumber yang sama-sama kita cintai dan alhamdulillah sudah ada di sebelah kanan saya, yakni Ustadz Dr. Nasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini temanya sebenarnya heroik ya, melahirkan generasi pejuang gitu. Tapi tanda tanyanya tadi, apakah sekedar perjuangan mencari sandang, pangan, papan? Kemudian orang mengatakan hidup adalah perjuangan. Sering kita mendengar istilah ini. Nah, kalau dalam tema kita ini Ustadz, sebenarnya apa yang ingin kita angkat dari makna pejuang di sini? Iya, kalau perjuangan untuk diri sendiri sebenarnya itu bukan perjuangan sebenarnya. Yang disebut sebagai pejuang itu kan orang-orang yang melakukan sesuatu tapi untuk orang lain. Karena itu, ya? Kalau bersungguh-sungguh untuk diri sendiri itu sebenarnya bahkan dikatakan oleh Buya Hamka, kalau sekedar mencari makan, berjuang untuk mencari makan, babi di hutan juga mencari makan, kata beliau begitu. Nah, jadi manusia ini harus banyak membedakan diri dengan hewan. Misalnya ayam itu kan juga bekerja keras, itu kan berjuang itu, berjuang mencari makan. Kemudian untuk anaknya, misalnya bahkan untuk anaknya, ya. Jangan sampai sama gitu. Sampai sama. Ini generasi pejuang ini, ya, ini sebenarnya istilah, ya, istilah yang tadi itu secara umum adalah generasi yang memiliki ketahanan fisik, mental, apa sajalah ya, kualitas-kualitas yang harus ada di dalam dirinya yang kemudian membuat dia eksis dan kemudian bermanfaat bagi orang lain. Itu yang terpenting. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan kategori yang dibuat oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan di dalam kitabnya Al-I'bar wa Diwanul Mubtada' wal Khabar, dia mengkategorisasikan keturunan anak-anak ini menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah generasi pejuang. Jadi manusia ini menjadi generasi pejuang kayak kita inilah ya. Kita ini mungkin generasi pejuang ya. Amin. Karena kalau saya dari kampung misalnya, berjuang untuk eksis ya, berjuang untuk sekolah dulu ya, dari kampung sana sampai ke Jakarta. Berjuangnya misalnya. Karena memang tertekan keadaan atau memang Bisa karena saja. ingin memperjuangkan orang lain jadinya Ustaz? Tertekan keadaan, kemudian karena merasa bahwa dulu itu susah gitu ya. Kemudian berpikir jangan sampai orang lain susah kayak saya ya, gitu kira-kira. Kemudian membuat program-program yang itu memudahkan orang lain misalnya. Itu kan jadi pejuang ya. Jadi intinya pertama kali ini memiliki daya juang ya, daya juang yang tinggi, kemudian dengan daya juang yang tinggi itu mengoptimalisasi segala potensi yang ada di dalamnya sehingga kemudian keluar ya. Jadi dari potensi, kemudian kalau dalam fisika itu ada energi potensial, kemudian ada energi kinetik. Ya, kalau sudah keluar itu namanya energi kinetik ya, gitu. Nah, Ibnu Khaldun bilang ada satu namanya generasi pejuang, yaitu yang memiliki cita-cita tinggi, kemudian mengerahkan segala daya upaya. Nah, inilah sebagai generasi pejuang. Yang kedua adalah generasi penerus katanya. Jadi kita punya cita-cita apa? Misalnya, kalau ini kita bicara soal negara nih misalnya ya. Punya cita-cita memerdekakan bangsa, kemudian membuat negara ini berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, kemudian secara budaya juga begitu ya, unggul dalam konteks budaya misalnya. Ini diperjuangkan, tapi kemudian diteruskan saja. Ada generasi yang kedua ini, dia tidak punya gagasan seperti itu, tidak punya gagasan sendiri, tapi meneruskan orang tuanya. Namanya generasi penerus. Nah, kemudian yang ketiga, ada namanya generasi penikmat katanya. Generasi penikmat ini orang tuanya ini sudah bekerja luar biasa jadi pejuang, kemudian menghasilkan sesuatu, ada hartanya, ada kekayaannya gitu. Kemudian ada yang tadi itu diteruskan oleh anaknya, tapi ada juga yang menjadi generasi penikmat. Ada kan? Generasi penikmat ini yang
Ya, mereka ini karena sudah berada dalam keluarga yang mapan, secara ekonomi terpenuhi, material terpenuhi, mau apa saja bisa, sehingga tinggal ngabisin aja gitu. iya tinggal ngabisin, tinggal menikmati ya, tinggal menikmati. Jadi mereka sekedar menikmati aja. Ya sudahlah, pokoknya nggak perlu usaha keras-keras, sudah punya sudah punya modal ya. Ini namanya generasi penikmat. Nah, yang bahaya adalah generasi keempat. Generasi model keempat, kategori keempat ini adalah generasi pemboros. Nah, ini bahaya ini. Generasi pemboros ini bisa menghabiskan uang orang tuanya. Bahkan kalau tidak hati-hati dalam konteks sekarang ini misalnya ya, harta yang banyak, orang tuanya punya kekayaan luar biasa, tapi anaknya nggak dikelola dengan baik, maka kemudian menjadi generasi yang keliru. Jadi kemudian tidak hanya menjadi generasi penikmat yang menikmati kekayaan orang tuanya secara wajar, tapi pemboros. Jadi dihabiskan semuanya. Bisa saja itu dipakai untuk beli narkoba dan lain sebagainya. Nah, ini kan pemboros, akhirnya habis semua. Nah, yang kita inginkan adalah bagaimana agar orang tua ini yang pejuang, terutama yang aktivis ya, aktivis organisasi keagamaan, aktivis organisasi politik dan lain sebagainya ini mendesain, harus ada desain dong, harus ada desain agar anaknya ini tidak menjadi sekedar generasi kedua yang hanya sekedar meneruskan. Ya, kalau terpaksa udahlah meneruskan gitu ya. Itu tapi terpaksa banget gitu. Jangan sampai cuma sekedar menjadi generasi penikmat, apalagi pemboros. Nah, karena itu harus ada upaya yang bahasanya? Harus ada upaya yang disengaja agar anak-anak yang dilahirkan ini adalah generasi pejuang. Kalau generasi pejuang ini harus kuat. Nah, ini bisa kita ambil dari mafhum mukhalafah atau logika yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sebaiknya orang-orang masyarakat kita semua ini wal yakhshal ladzina law taraku, jika mereka meninggalkan min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, dari belakang mereka setelah mereka ini ada generasi yang lemah. Khafu 'alaihim, yang mereka takut mereka itu nggak bisa menjalani hidup dengan baik. Ini harus menjadi perhatian utama bagi orang-orang yang hidup hari ini. Begitu ya. Jadi harus menjadi generasi pejuang sehingga mereka ini menjadi generasi yang mandiri dalam segala aspek kehidupan, sehingga tidak hanya sekedar membebek saja. Gitu. Dan ada amanah besar berarti bagi kita yang hidup hari ini untuk terus melakukan upaya-upaya di samping perjuangan-perjuangan, mewariskan, ada penghantaran-penghantaran sehingga nanti lahir generasi pejuang. Kemudian Ustadz, ketika seorang generasi lah katakanlah, atau sosok generasi pejuang itu sebenarnya profilnya yang seperti apa? Jawabnya nanti Ustadz. Saudara kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana. Diskusi ini masih akan kita lanjutkan selepas yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan Jalan Kebajikan. Dan tema yang sedang diperbincangkan kali ini adalah melahirkan generasi pejuang. Sangat menarik yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nasih tadi bahwa ada beberapa tipe manusia. Ada yang generasi pejuang, generasi penerus, generasi penikmat, kemudian generasi pemboros gitu ya. Ustadz, tapi sebenarnya kalau tadi kan Ustadz bilang saya dari desa berjuang ke kota. Sementara Ustadz juga mengatakan sebenarnya kalau untuk itu pribadi mah belum dikatakan berjuang. Tapi ada juga kan realita di tengah masyarakat kita juga. Misalnya seorang anak karena melihat orang tuanya, entah ibunya, entah bapaknya sakit-sakitan. Dan dia juga suka membantu merawat, sehingga terfikir dalam benaknya begini nih Ustadz. Saya besok kalau gede ingin jadi dokter, supaya saya bisa menyembuhkan, membantu orang. Tapi pemicu awalnya ya orang terdekatnya, yaitu ingin menjaga orang tuanya, mengobati orang tuanya. Nah, ketika dilarikan kepada profil generasi pejuang, apakah yang seperti ini bisa dimasukkan dalam kategori generasi pejuang, atau mungkin ada profil-profil tertentu yang ciri-cirinya lebih definitif tentu lagi? saja ini berkaitan dengan keunggulan masing-masing orang ya. Ada orang yang punya kecerdasan di bidang musikal misalnya ya. Ada orang yang punya keunggulan di bidang politik misalnya, karena dia punya kecerdasan emosional yang tinggi, bisa mempengaruhi orang, bisa membuat orang memilih dia misalnya gitu kan.
Ini kan punya kecerdasan masing-masing. Punya kecerdasan, kalau kedokteran itu apa misalnya? Harus punya, kalau di Indonesia ini kecerdasannya kecerdasan misalnya matematikal, misalnya hitung-hitungannya harus bagus. Yang biasanya yang masuk fakultas kedokteran ini kan yang TPA-nya tinggi misalnya. Ini kan keunggulan masing-masing. Jadi prinsipnya sesungguhnya adalah yang menjadi pejuang ini adalah orang yang satu, pertama, ini harus mampu mencukupi kebutuhannya sendiri pertama kali. Ini kalau profil. Ini mau dari pejuang di bidang apapun, mau bidang kedokteran, politik, sosial, agama, dan lain sebagainya. Diri sendiri harus selesai dulu. Sehingga dia tidak menjadi beban orang lain. Nah, Nabi misalnya mengatakan, wala takunu kallan 'alan nas. Janganlah kamu menjadi beban atas orang lain. Gitu. Ini yang pertama. Yang pertama, sekali lagi, menyelesaikan urusan diri sendiri dulu. Nah, kadang-kadang ini kan, kadang-kadang sok jadi, pejuang gitu, merasa menjadi pejuang, menjadi aktivis misalnya, tapi urusan sendiri nggak selesai gitu. Kuliahnya nggak selesai lah ya. Kuliahnya nggak selesai. Organisasi uangnya jalan, habis gitu kan, nggak uangnya nggak cukup misalnya. Ini kan, ya ini namanya bukan pejuang kalau ini. Ya, pejuang itu melakukan upaya keras dan membuktikan diri bahwa memang yang dilakukan itu ya berhasil harusnya, harus berhasil gitu. Harus berhasil untuk diri sendiri loh ya. Nah, kemudian yang kedua kriterianya adalah apa yang dilakukan itu bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau sekali lagi kalau untuk diri sendiri itu kalau disebut sebagai pejuang ya pejuang untuk dirinya sendiri, itu belum pejuang yang sesungguhnya. Ya pejuang tapi untuk dirinya sendiri, belum pejuang yang sesungguhnya. Pejuang yang sesungguhnya itu adalah orang yang melakukan sesuatu tetapi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Untuk agama misalnya, ya secara garis besar untuk agama, makanya disebut sebagai mujahid kan. Yujahiduna fi sabilillah ya. Mereka ini berjihad menjadi pejuang di jalan Allah. Nah, kalau ini untuk agama, menegakkan agama Allah misalnya pada konteks tertentu ya. Kemudian yang secara umum adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang bisa disebut sebagai pejuang ini adalah ketika dia mampu untuk melakukan sesuatu yang itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, semakin banyak dia melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, nah ini disebut sebagai pejuang yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi urusan selesai, urusan diri sendiri selesai, tidak menjadi beban orang lain. Nah, kemudian kualitas-kualitas yang ada dalam dirinya itu digunakan untuk membantu orang lain. Nah, ini pejuang namanya. Memperjuangkan diri sendiri sudah selesai, kemudian memperjuangkan orang lain. Sehingga orang lain ini juga mendapatkan manfaatnya. Ini profilnya secara umum gitu ya. Kalau saya tangkap berarti di sini ada unsur kemandirian, Ustaz ya. Kemandirian, betul. Jadi harus mandiri terlebih dahulu. Ya. Kemudian ia berjuang untuk orang lain. Ya. Yang saya tangkap di sini berarti ada semacam nilai pengorbanan, betul, begitu ya. Di mana seseorang dia berjuang bukan untuk kepuasan pribadi, tapi juga bagaimana ia bisa berbagi kalau kepuasan kepuasan kepada yang saya lain. kira ya kepuasan untuk pasti membantu orang kan puas juga kan. Ya. Tapi yang jelas bukan secara material, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, gitu. Ya. Itu tadi Ustaz. Yang ingin saya tanyakan justru adalah realitasnya kemudian kan orang merasa berat ketika dituntut untuk berkorban. Nah, gimana cara menumbuhkan jiwa pekorban ini? Karena seorang pejuang ini pada akhirnya memang orang-orang yang memiliki semangat pengorbanan yang begitu besar sebenarnya. Ya itu bagaimana? Ini adalah panggilan ya. Panggilan. Atau sebentar, maaf saya potong. Kayak misalnya ungkapan pendiri Muhammadiyah, ya kan? Beliau juga kan berwasiat, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup dari Muhammadiyah. Ini kan bagi aktivis Muhammadiyah bukan hal yang mudah ya, apalagi sebagai gerakan keagamaan seperti ini gitu loh Ustaz. Maksud saya seperti itu. Nah, itu menumbuhkannya bagaimana? Menumbuhkannya ya kalau ini harus ada cara berpikir nih ya. Cara berpikir bahwa menolong orang itu adalah panggilan satu. Kalau tidak seperti itu, ya menolong orang, bermanfaat bagi orang itu adalah ajaran agama. Ya pahala. Jangan menganggap remeh pahala juga. Kadang-kadang wah saya nggak pengen dapat pahala misalnya. Nggak penting lah pahala itu kan nanti di akhirat. Ya itu nanti di akhirat. Itu yang dijanjikan Allah kok. Memangnya nggak salah juga kok orang berharap pahala gitu. Ya memang ada kan. Ya kita bukan berarti nggak tahu bahwa ada
Misalnya orang-orang sufi yang saya mau dimasukkan neraka juga mau, yang penting diridhoi oleh Allah misalnya. Ya, kita yang wajar-wajar aja dulu, yang menggunakan paradigma Al-Qur'an yang biasa saja ya. Yang Allah itu menjanjikan pahala bagi orang yang berjuang. Yujahiduna fi sabilillah wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihadlah dan menjadi pejuanglah kalian dengan apa? Dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian. Kalau konteks itu banyak yang konteksnya konteks perang pada saat itu. Makanya jihadnya itu dengan harta, dengan jiwa. Nah sekarang ini kalau nggak ada perang, ya setidaknya itu kita berjihadnya menjadi pejuangnya dengan harta kita. Misalnya apa? Misalnya kalau yang dilakukan oleh organisasi-organisasi keagamaan misalnya Muhammadiyah, NU misalnya. Nah, Muhammadiyah punya apa? Lembaga pendidikan. Itu kan pakai uang, ya kan? Membantu pemerintah ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini, mendirikan lembaga pendidikan karena pemerintah belum mampu untuk menyelenggarakan pendidikan kepada seluruh anak bangsa, maka Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan perguruan tinggi. Karena pemerintah, karena negara belum mampu untuk menyelenggarakan layanan kesehatan yang mencakup semua masyarakat, maka Muhammadiyah mendirikan rumah sakit misalnya. Ini dengan apa? Dengan uang, nggak bisa dengan sekadar berbicara saja. Makanya tadi itu menghidupi Muhammadiyah dengan cara itu kalau kita kembalikan ke pesan Kiai Ahmad Dahlan tadi itu. Jadi menjadi pejuang. Nah, ini kan seperti ini kan butuh generasi yang bermental seperti itu ya. Yang mau mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya bahkan ya kalau ini bisa tenaganya, semua yang dia miliki untuk untuk perjuangan untuk mengembangkan organisasi yang memang orientasinya ke situ. Ya, ini pejuang ini namanya. Ini sebuah upaya yang memang sangat luar biasa, khususnya mungkin barangkali bagi kita ya para orang tua yang sudah dikaruniai Allah anak-anak begitu ya, atau kita yang sekarang secara usia lebih tua, tanggung jawab kepada generasi yang lebih muda yang hari ini mereka butuh bimbingan-bimbingan. Kemudian ketika kita ingin melahirkan mereka sebagai pejuang-pejuang, pertanyaan untuk hari ini nih Ustadz, kita bisa mulai dari sisi mana? Ya. Tapi ini nanti dijawabnya Ustadz. Saudariku dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana, diskusi ini masih akan kita lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama dengan Jalan Kebajikan. Ketika kita kemudian menjadi orang dewasa, sudah dikaruniai anak, generasi yang akan melanjutkan kita, secara usia kita juga lebih tua dibanding anak-anak yang usianya lebih muda dibanding kita ternyata punya beban, punya tanggung jawab untuk bisa melahirkan mereka menjadi para pejuang-pejuang di masa yang akan datang. Kemudian problem yang menghimpit kita hari ini juga nih Ustadz, ketika kita sudah menjadi ya katakanlah dewasa, ternyata kita sudah juga seperti sekarang lah ya. Saya kalau bilang tua nanti kesannya saya tua banget gitu. Karena udah punya jenggot udah tua lah. Tapi kemudian kan kita disibukkan juga sebenarnya dengan ikhtiar basyariah kita ya, sebagai manusia, sebagai orang tua kita juga harus cari nafkah. Apalagi misalnya pekerja-pekerja kantor, mereka juga harus bekerja di kantor. Belum lagi kalau bicara harus merebut jenjang karir atau menaiki jenjang karir, juga harus berjuang ke sana. Sementara dalam saat yang sama, seiring dengan itu kita juga sudah punya buntut nih, entah anak, entah generasi di bawah kita, yang notabene-nya mereka juga harus menjadi generasi pejuang. Nah, dalam kondisi yang ya serba kepepet lah katakanlah, atau terbatas entah waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya seperti ini, kita bisa mulai dari sisi mana dulu nih? Ya, saya kira ini kompleks ya persoalannya ya, untuk bisa melahirkan generasi pejuang ini. Generasi pejuang ini kan punya kriteria ya. Kriterianya harus sehat secara fisik, mental. Tidak hanya sehat, bahkan dia harus kuat tadi itu secara fisik, secara mental. Kemudian harus punya kebiasaan-kebiasaan yang menopang untuk menjadi pejuang itu. Misalnya kan nggak ada kan pejuang itu bangun siang-siang kan nggak ada kira-kira. Nanti pejuang kesiangan namanya, pahlawan kesiangan namanya kan. Pejuang itu kan pahlawan jadinya kan. Nggak ada pahlawan kesiangan itu. Pahlawan harus bangun pagi. Pahlawan itu harus bangun subuh itu sudah bangun kira-kira gitu. Sebelum matahari terbit lah ya. Saya kira ini harus dimulai sejak
bahkan kalau saya setuju dimulai dari dalam kandungan ya, diberi pendidikan yang cukup. Misalnya ketika dalam kandungan ini harus dibacakan Al-Quran misalnya agar dia terbiasa. Kemudian nanti ketika sudah lahir ya, bahkan ketika masih kecil dilatih, mulai dilatih. Misalnya bangun pagi-pagi, ketika sholat kita ajak misalnya pagi-pagi. Kemudian ketika ada persoalan-persoalan kita ajak melihat, kita ajak untuk menyaksikan sehingga tumbuh itu. Tumbuh cara berpikirnya, kemudian tumbuh nalarnya gitu ya. Kemudian kita latih lagi misalnya fisiknya. Fisiknya kita latih, misalnya Nabi Muhammad mengajarkan alimu auladakum birrimayah wassibahah. Apalagi itu? Ya, ajarkanlah anakmu untuk memanah. Memanah itu kan latihan, memanah. Kemudian naik kuda. Nah, dengan naik kuda. Kemudian yang ketiga latih berenang. Ini kan kewiraan ini kan. Ini fisiknya harus kuat ini. Tadi itu mentalnya juga harus kuat. Jadi tidak hanya fisik tapi juga mental. Mentalnya harus kuat. Nah, ini adalah kriteria ya, kriteria yang harus dimiliki oleh anak-anak kita ya, sehingga mereka ini menjadi generasi pejuang. Nah, yang menjadi masalah biasanya orang tua, terutama orang tua yang dulu pernah mengalami kesusahan ya, yang menjadi pejuang tadi itu, ini anehnya ya kadang-kadang, dan ini kita mengingatkan semua pemirsa ini, dan itu saya alami ya. Biasanya orang tua yang mapan ini justru seolah-olah bersikap tidak rela kalau anaknya itu hidup prihatin gitu. Waduh, kok anak saya susah gitu. Padahal orang tua yang hebat itu adalah orang tua yang dulu menjalani kehidupan keprihatinan yang luar biasa. Sehingga dengan keprihatinan itu dia mengerahkan segenap daya upaya yang membuat dia jadi orang yang kuat, orang yang hebat. Nah, sekarang kita lihat misalnya. Sekarang siapa yang memiliki 3 generasi gitu yang bapaknya hebat, cucunya anaknya hebat, cucunya hebat, cicitnya hebat. Nah, itu kalau bisa itu berarti dia melakukan kaderisasi ya, melakukan upaya untuk membuat anaknya ini, keturunannya menjadi generasi pejuang. Nah, Nabi pernah menyebut salah satu nabi ya, yang disebut sebagai Al-Karim, Ibnul Karim, 4 kali. Itu namanya Nabi Yusuf, Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Luar biasa kan? 4 generasi ini menjadi pejuang semua. Nah, yang diinginkan seperti ini nih. Ibrahim melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan Yusuf. Empat-empatnya ini adalah nabi, rasul Allah. Bahkan Nabi Yusuf ini adalah nabi yang sekaligus adalah raja. Dia menjadi, kalau enggak disebut raja, pokoknya penguasa lah, penguasa politik ya. Di samping pemimpin agama, dia juga pemimpin politik. Ya. Jadi punya 2 keunggulan sekaligus dalam dirinya, seperti Nabi Daud lah kira-kira. Nabi Daud ini dikatakan sebagai orang yang memiliki keunggulan di bidang agama, karena dia rasul, tapi juga raja. Kemudian dia melahirkan siapa? Melahirkan Nabi Sulaiman. Loh, ini mengkader anaknya menjadi generasi pejuang dalam bidang politik. Gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang yang perlu kita teladani. Nah, bagaimana sekarang ini? Dalam konteks sekarang ini kita sebagai orang tua nih, kalau kita punya anak ya, para orang tua di rumah nih, bagaimana kita membuat anak-anak kita ini memiliki kekuatan fisik dan mental yang luar biasa mestinya ya, yang luar biasa agar nanti menjadi pejuang, karena pejuang ini harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak luar biasa namanya bukan pejuang, ya kan? Nah, ini harus dilatih sekali lagi, harus dilatih fisiknya, harus dilatih mentalnya, harus dilatih ketahanannya, harus dilatih emosinya. Ya. Misalnya, pejuang ini kan harus melakukan untuk orang lain. Bagaimana dia punya kecerdasan emosional, kalau ada orang lain yang membutuhkan itu, bagaimana dia cepat tanggap misalnya. Itu kan perlu dilatih. Ya, artinya kembali bicara tentang latihan-latihan ini kan membutuhkan proses waktu, dan tadi Ustaz sudah menyampaikan tentang bahkan 4 generasi Nabi lah ya. Mulai Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Nabi Yusuf. Ini
sebenarnya sudah menjadi profil yang cukup bagus untuk kita jadikan sebagai pegangan. Tapi Ustaz, di penghujung pembicaraan kita ini mungkin ada kesimpulan yang bisa Ustaz sampaikan. Ya, jadi untuk melahirkan generasi pejuang ini ya perlu ada upaya yang menyebutnya sistemik dan sistematik gitu ya. Di samping yang tadi itu kita harus mengajari anak kita keilmuan, kemudian aspek yang software ya, hardware-nya harus ditata juga, hardware-nya harus diperkuat juga, sehingga dua-duanya ini menjadi satu padu dan membentuk satu profil individu yang memang memiliki ketahanan luar biasa menghadapi hantaman untuk dirinya maupun untuk orang lain ya, bisa melindungi dirinya sendiri, melindungi orang lain, bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Dan karakter itu maujud ya dalam profil sosok orang betulan. Baik Ustaz, jazakallah sudah berbagi ilmu dengan kita semua. Dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwasanya generasi pejuang tentu saja dalam konteks Islam adalah seorang anak manusia atau seorang muslim yang ia menjadikan Allah sebagai tujuan, Rasulullah sebagai teladan, Al-Quran sebagai panduan, jihad menjadi jalan kehidupan, dan tentu saja mati syahid adalah cita-cita yang tertinggi. Mudah-mudahan dengan seperti ini maka profil seorang generasi pejuang betul-betul ada di tengah kaum muslimin yang akan bisa membantu banyak orang dalam kehidupan kita. Semoga pula perbincangan kita kali ini membawa manfaat yang banyak. Saya Sukri Abdillah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaannya. Ila liqa fi amanillah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.